Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai diskusi terkait tugas yang diberikan oleh Bu Esti, yakni berdiskusi mengenai Smart ASN atau manajemen ASN. Aku ada ide sih tentang penggunaan surat. Selama ini kan kalau kita ada surat dinas atau surat jalan atau SPT itu kan kita selalu pakai kertas ya. Gimana caranya biar kita itu bisa menghemat, biar paperless gitu loh. Kan selama ini kita harus menuju ke birokrasi yang bersifatnya IT seperti yang di Smart ASN, terus manajemennya lebih disederhanakan lagi begitu. Ada yang punya pendapat? Untuk mengurangi kertas gitu ya berarti. Tujuannya juga. Iya. Dibikin itu aja paling Mbak ya, surat elektronik gitu ya, kayak apa? Kayak produknya layanan-layanan perizinan gitu kan, sekarang kan modelnya juga suratnya kan surat elektronik ya. Dibikin kayak gitu aja mungkin ya. Oh iya. Berarti langsung kirim via WA gitu. Bisa via WA atau lewat aplikasi juga mungkin bisa Mbak, kayak semacam lewat di e-master atau di presensi gitu Mbak. Nanti kita tinggal ngunduh gitu atau tinggal ya minta persetujuan gitu Mbak. Berarti dikirimnya lewat e-master atau e-presensi, berarti 2 aplikasi yang digunakan. Iya, bertele-tele ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak gimana? Via WA itu kurang ini ya, kurang efektif. Jadi kan tetap aja WA-nya tuh dikirim ke pimpinan gitu maksudnya, atau gimana? Gimana Mbak? Diulang Mbak. Kan tadi kan Mbak Rizky kan ngasih ini ya, solusi kalau misalnya dikirimnya via WA kayak gitu ya Mbak ya? Itu aja Mbak. Kalau saya lebih baik di aplikasi saja, bukan di WA. Karena kan kalau di WA itu nanti kan kita juga masih hubungan personal ya. Kalau di aplikasi kepegawaian mungkin akan lebih database-nya itu lebih backup-nya lebih aman, terus bisa terintegrasi gitu mungkin. Iya sih. Soalnya kalau pakai WA itu kan kayak record-nya nanti kalau hilang gimana ya? Oh ya itu Mbak, itu kalau pakai WA. Berarti kayak perlu ditambahkan fitur di e-presensi itu ini ya, tambahan fitur untuk sekalian ada panggilan surat dinas, terus fitur untuk pembuatan SPT oleh atasan atau oleh PU kayak gitu, kasih seperti itu ya, secara nggak langsung. Iya, mungkin seperti itu Mbak mungkin. Kalau menurutnya Mbak yang lain gimana dan Masnya? Jadi itu ntar kayak tinggal ngisi kayak biodata, kayak waktu daftar seminar gitu ya, biodata terus keperluannya apa, ntar kayak otomatis keluar surat izinnya gitu nggak sih? Iya, bisa kayak gitu ya harusnya. Ada tambahan fitur, terus nanti tinggal kita linkkan ke atasan, terus atasan minta persetujuan dari atasan kayak kita di SKP ya. Iya benar-benar. Kirim ke atasan langsung. Nanti kalau atasan setuju atau kasih TU-nya setuju kan berarti bisa langsung kita untuk jalan di manapun kan. Jadi sewaktu-waktu kalau kita tugas luar, terus ada tugas tambahan luar lagi, jadi kita nggak perlu balik lagi buat ke kantor untuk ngurus SPT itu kan ya. Iya betul. Bisa Terus Mbak yang gitu. jadi permasalahan lagi tuh ini, kadang-kadang kan kita kan kalau mau ngecek itu kan ada 2 tempat jadinya, di e-presensi sama e-master. Kayaknya itu perlu juga diefisienkan ya, jadi satu tempat gitu, dibuat link. Jadi kita kalau mau ngecek e-master, kita bisa Ya, seharusnya e-master sama e-presensi digabungin gitu kan ya Mbak ya. Iya, Jadi kan setiap kalau misalnya kita ada acara-acara, misalnya kita ada seminar,
kan di e-presensi juga ada surat keterangan kalau kita mengikuti seminar, tapi kan juga kita harus ngisi e-master juga kan, kalau kita sedang mengikuti seminar gitu-gitu. Seharusnya kan lebih enak kalau aplikasinya disatukan gitu kan. Mm-mm. Benar-benar. Termasuk ngelink ke keuangan ya, untuk urusan SPD dan lain-lain. Mm-mm. Jadi nggak Iya. perlu ada tanda tangan basah lagi, kita harus ngetik ulang bagian TU-nya, termasuk tugasnya kita isinya apa aja, perjalanan dinasnya. Oh, iya, itu bisa itu Mbak, mungkin sinkronisasi antara e-master sama e-presensi ya berarti ya Mbak ya. Iya, untuk jangka pendek. Jangka panjang. Keren. Oh, jangka Jangka panjang. panjang. Berarti obrolan mulai dari paperless SPT itu bisa panjang ya, merembet Iya. isunya kemana aja sampai ke manajemen ASN. Ya, Mbak. Tapi kalau misalkan nanti terlalu gampang gitu, terlalu gampang dimanfaatin juga nggak sih? Jadi misalkan tiba-tiba ada keperluan selain urusan kantor gitu, terus dia dengan gampangnya, ah udah bikin SPT aja gitu. Kalau kayak gitu, cara ngatasinnya gimana kira-kira? Kalau seperti itu kan sepertinya harus dari beberapa pihak, Mas. Kayak yang pemberi seminar harus ngupload, ditujukan ke siapa, kayak NIP, terus jadi pelacakannya tuh berdasarkan NIP-nya, nggak sembarangan orang bisa buat SPT kalau nggak ada yang pemberi surat tugasnya. Kalau selama ini kalau manual kan bisa aja kasus itu Ya. terjadi, kayak selama ngelobi kita ke bagian kasih TU apa boleh saya diizinkan keluar gitu kan, terus dibuatkan SPT palsu lah kasarannya, itu kan sangat mudah. Tapi kalau via elektronik kan pemberi izinnya kan jelas siapa aja, jadi nanti kan yang bertanggung jawab bisa langsung ketahuan siapa itu yang buat izinnya gitu, dan keperluannya benar apa enggak. Berarti kalau misalkan ada yang dadakan kayak tadi bikin SPT, selain kayak ngisi biodata harus ada berkas yang diupload juga gitu ya. Jadi nggak sembarang bisa langsung bikin SPT gitu kan. Tapi yang berkas yang upload tuh yang punya fitur itu yang pemberi tugasnya. Pemberi. Oh ya. Jadi Jadi kayak seperti kita dulu kita ke Geraha Unesa yang ngasih kan dari BKD. Jadi harusnya BKD itu melingkan ke e-presensi kita, ke e-presensi atau e-master kita, biar kita dibuatkan SPD langsung, apa SPT langsung, surat perintah tugas langsung. Jadi nggak asal kasih itu membuatkan surat tugas jalan sendiri gitu. Iya, paham. Nyawa dulu itu nanti mungkin bisa kelihatan ya. Kita itu tugasnya kemana nanti jelas recordnya juga sih. Historinya juga. Tapi mungkin dari Gmaps-nya. Ya Mbak. Tapi mungkin ada kesusahannya. Tapi mungkin ada kesusahannya kalau misalnya kan di SPT-nya ditujukan pada si A. Tapi ternyata si A berhalangan hadir, harus digantikan si B. Kalau gitu solusinya gimana ya Mbak ya? Gimana caranya kalau misalnya ada pengganti gitu? Berarti mungkin sebagai kuasa, atasan mungkin punya tambahan fitur lagi mungkin untuk ganti. Mungkin ya. Langsung menghubungi pihak yang mengundang untuk mengganti namanya langsung. Mungkin loh ya, karena kan ini kita masih percobaan awal aja, sempurna banget. Jadi semakin berjalannya waktu, transformasi lagi, perubahan lagi. Oh, mungkin yang diundang mungkin bisa kayak konfirmasi gitu ya, di pengundangnya. Nah, setelah kalau misalnya konfirmasi tidak bisa, nanti mungkin bisa ada opsi untuk menuliskan nama pengganti gitu. Mungkin seperti itu kalau misalnya aplikasi. Mungkin kedepannya bisa seperti itu. Berarti nanti setiap ada undang setuju atau enggak diundang di situ gitu ya. Nanti kalau setuju bisa keluar SPT-nya gitu ya. Iya, itu juga bagus buat absensi kehadiran dari ini sih acaranya juga. Jadi nggak usah ada tanda tangan lagi di acara. Tinggal kita setujui berarti orang ini bakalan datang atau enggak gitu. Terus pemanfaatan fitur Gmaps yang dari HP, kalau kita selama sudah terdeteksi di lokasi tersebut kan berarti kita memang sudah hadir di situ. Jadi nggak perlu stempel SPDD lagi gitu. Jadi pengecekannya lebih gampang kalau memang kita hadir berdasarkan karena kita yang pegang HP tersebut gitu. Mungkin di aplikasinya itu juga kelihatan ya kayak apa pengajuan apa yang kemarin tuh SPDD itu ini sampai ini diverifikasi sampai mana kayak gitu itu. Jadi biar
yang ngaju nggak nunggu terlalu ini Lama. nyampe Mm-mm. kan nggak jelas juga kan. Tiba-tiba Trackingnya kita gitu ya, mungkin Mbak. 1 bulan kemudian baru turun atau 2 bulan, kan kita nggak jelas. Jadi semuanya transparan gitu. Mungkin juga perlu ditambahkan fitur dokumentasi ya selama SPDB. Jadi kayak kita benar-benar ada di kegiatan Oh itu, ya. nggak cuma HP-nya aja yang dipinjam orang lain, tapi yang menghadiri orang lain gitu. Jadi mungkin ada fitur face recognition gitu. Kayak apa ya, kayak foto juga ya. Iya. Foto selama selfie di tempat kegiatan gitu ya. Ya, Ya, Iya, iya. kan selama ini mungkin bisa dinakali dengan yang ngirim cuma pinjam NIP sama nama aja, tapi yang berangkat orang lain gitu. ini sih kayak Saya nakal. Mungkin kayak presensi tapi fotonya selfie terus ada kayak tempat apa GPS-nya dia fotonya lagi di mana gitu Ya, mungkin ya. seperti open Ada book koordinatnya ya. gitu ya, Mbak. Heeh. boleh. Berapa menit? Saya kurang 11 menit. Ini diskusi kita Nanti mau jadikan dibuat berapa menit ya, guys? Jadi rekam dulu. Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman Mbak Rifki? jadi nanti itu ya, Mbak ya, hasil di absensi kita itu bisa kita lihat di e-masternya kita masing-masing gitu ya. Misalkan selama ini kan kita kan nggak bisa lihat ya di absen kehadiran kita itu masuk atau enggak. Itu kan kadang kan ada yang nggak terrecord gitu kan. Nanti dengan gitu kan bisa dilihat ya, Mbak ya. Itu juga bisa dijadikan satu di aplikasinya itu. Jadi kalau kamu pernah tahu itu ada aplikasi namanya Google. Itu kayaknya mirip yang kita pinginin kayak gitu itu. Tapi itu masih punya swasta ya. Ya bagus tuh, Mbak ya. Itu kan enak, Mbak, karena kemarin kan ada kasus teman saya itu juga gitu, nggak bisa, kan kita nggak bisa lihat kehadiran kita gitu. Ya, rekapan per bulannya gitu mungkin ya. Iya. Jadi kita Iya. mencocokkan uang yang kita terima apa sudah sesuai juga dengan kinerja kita. Siapa tahu ada kesalahan hitungan, kita nggak tahu ya, karena kita nggak pegang rek. Sama DL-nya juga ya, Mbak. 12 menit. 12 menit. Berarti nanti kalau SPT elektronik itu tanda tangannya juga tanda tangan elektronik ya, Mbak, atau masih tanda tangan basah? Mungkin bisa pakai ini, barcode, tanda tangan barcode yang ada di e-master itu, Mbak. Jadi kan semuanya sudah terintegrasi kan. Jadi nggak usah pakai acara ngeprint lagi atau bagaimana gitu. Jadi nanti atasannya tinggal approve gitu aja ya, Mbak ya? Udah selesai. Kayak checklist SPT gitu. Ya, semoga 20 tahun lagi, jangan sampai. Jangan. Jadi biar bisa terrealisasi itu seharusnya gimana ya? Kita ngasih tahu ke siapa ini? Kalau ke BKD berarti ya, Mbak ya? Data kepegawaian itu kan di BKD ya? Buat pemberitahuan ini aplikasi. Ya. Iya, kayak ide-idenya kita. Seharusnya sih ke pihak kepegawaiannya BKD, milik BKD. Karena ini kan aplikasi juga berdasarkan yang buat kan milik BKD juga. Iya. Ya mungkin itu bisa salah satu isu yang kita gaungkan kalau kita sudah jadi PNS. Untuk melobi. Iya. Udah, kita cukupkan diskusinya ini? Atau mau ada tambahan lagi? Jadi simpulannya tadi gimana, Mbak? Kesimpulannya ya, semoga dalam rangka menuju work-class government yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, kita sebagai peserta CPNS Latsar Jatim dengan isu manajemen ASN, kita mengusulkan
adanya integrasi aplikasi dalam satu aplikasi saja yang mencakup seluruh kebutuhan seluruh ASN. Di dalamnya ada e-master, e-presensi, termasuk untuk SPT dan SPDD. Sehingga semuanya tuh benar-benar bisa transparan dan bisa diawasi, tidak asal-asalan saja seperti yang selama ini terjadi. Begitu. Atau ada tambahan lagi untuk conclusion-nya? Udah sih. Udah kalian udah cukup Iya, Mbak. seperti itu. Cukup. Ya. Oh, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.